Selamat malam sejahtera, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta. Salam sehat semuanya. Mari membaca Alkitab. Bacaan malam ini dari kitab Kejadian pasal 16. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Kami akan mempersiapkan diri sebelum kami beristirahat. Kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Bungkus dan rangkul kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami terfokus pada pembacaan Alkitab. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16 demikian. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anaknya yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam kami membaca Alkitab, saatnya kami akan beristirahat malam. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam tidur kami, dalam istirahat kami tetap dijaga dan dipelihara. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar untuk kami kembali beraktivitas sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.